Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang rumus empiris dan rumus molekul. Materi rumus empiris dan rumus molekul ini diajarkan biasanya itu di kelas 10 semester 2. Ini masih bagian dari konsep mol juga, ataupun juga stoikiometri ya, perhitungan kimia. Nah, jadi bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, saya bahas nomor 1 dan 2. Nomor 1 dulu ya. Unsur Fe dapat membentuk oksida yang mengandung 30% massa oksigen. Jika massa molekul relatif oksida 160, maka rumus empiris oksida tersebut adalah jadi gini. Fe itu nanti ketemu dengan O akan menghasilkan senyawa atau yang biasa disebut dengan oksida. Ini namanya oksida itu pasti ada O-nya di dalam. Jadi nanti senyawanya adalah Fe. Fe-nya berapa nggak tahu, anggaplah X ya. O-nya nggak tahu berapa, anggaplah Y. Inilah oksidanya. Jadi kita itu mau menentukan X dan Y-nya ini berapa, kira-kira begitu soalnya. Data yang ada, oksigennya itu 30% masanya. Sedangkan si Fe ya otomatis ya, 70%. Nah, kalau kita ketemu persen-persen gini untuk menentukan rumus empiris, kita ini aja clue-nya ya, kita anggap aja si FeXOY-nya itu sama dengan 100 gram. Ya, kenapa sih nggak 1 kilo? Sebenarnya bisa aja 10 kilo juga nggak apa-apa. Angka 100 ini dipilih karena yang namanya persen itu kan per 100, jadi enak nanti perhitungannya. Ya, cuma masalah menyimpulkan perhitungan saja. Nah, dari sini kita bisa cari nih. Fe itu kan katanya tadi 70%, 70 per 100 dari 100 gram. Maka kita dapatkan 70 gram lah si Fe. Sedangkan O 30%, 30 per 100 kali 100 gram dapatlah 30 gram. Jadi intinya kalau kita ketemu persen-persen begini, anggap saja dia dalam gram. Gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari X dan Y ini adalah indeks ya, disebut biasanya ya, angka kecil ya biasa di depan. After suatu unsur. Ini namanya indeks. Indeks ini sebenarnya perbandingan mol. Ya, jadi kita bandingkan nanti mol si Fe banding si O. Nah, mencari mol kalau ada massa bagaimana? Ya, tinggal kita bagikan dengan AR-nya. Fe itu 56, O itu 16 ya. Nah, jadi kalau kita, ya ini matematis saja ya. Ini kan 5/4 ya. Banding dengan 15/8 nih. Atau ini bisa 10/8 banding 15/8. Nah, coret-coret 8-nya kan. Ini kita dapatkan 10 banding 15 itu adalah 2/3. Maka dapatlah kita Fe2O3. Begitu caranya. Jadi ini adalah rumus empirisnya ya. Rumus empiris itu rumus dengan perbandingan unsur-unsurnya itu paling sederhana. Jadi nggak boleh koma-koma misalnya nih ya. Nggak bisa Fe 2,7, O 3, sekian, nggak bisa. Jadi yang terkecil dan bilangan bulat. Oke, paling sederhana. Oke, nanti dicoba dipahami di soal-soal berikutnya ya. Jadi jawabannya Fe2O3 untuk nomor 1. Oke, lanjut ke nomor 2. Suatu senyawa yang terbentuk dari karbon dan hidrogen. Ini hanya ada C dan H ya. Oke, hidrokarbon namanya. Masanya 1,12 gram dibakar sempurna. Pembakaran sempurna pasti menghasilkan CO2 3,52 gram dan H2O 1,44 gram. Berdasarkan data ini, berapakah rumus empirisnya? Bagaimanakah rumus empiris senyawa ini? Oke, kurang lebih begini ya. Kita buat dulu reaksinya. Jadi kita punya satu zat yang di dalamnya ada C dan H. Dan ini dibakar itu plus O2, menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, ini katanya 1,12 gram. Lalu CO2-nya dihasilkan 3,52 gram. Dan H2O-nya itu 1,44 gram.
Oke. Nah, bagaimana cara mencari empirisnya? Nah, kita cari di sini massa C yang ada di sini. Nanti kita cari massa H yang ada di sini. Ya, supaya nanti kita bisa cari perbandingan C dan H seperti cari perbandingan Fe dan O tadi di atas. Oke, bagaimana cara menentukan massa C di sini? Kita pakai rumus kadar. Jadi, massa C dalam CO2 itu sama dengan jumlah C, ada berapa banyak C di situ, dikali AR-nya, dibagi dengan MR CO2 berarti, dikali massa CO2. Atau kalau mau mencari hidrogen dalam H2O, oke, ini berarti caranya sama ya. Jumlah H ada berapa banyak di situ. AR dari H itu berapa. Terus MrH2O berapa. Dikali massa si H2O. Oke, ini kita hitung ya. C di sini ada 1. Itu maksudnya jumlah itu C-nya 1. AR dari C itu kan 12 ya. Ada di soal itu dikasih tahu. Lalu MR dari CO2 itu adalah 44. Massa CO2 itu adalah katanya tadi 3,52 gram. Maka didapatlah di sini massa C sebesar 0,96 gram. Dengan cara yang sama nih. Hidrogennya ada berapa di H2O? Ada 2 ya. AR dari H berapa? 1. MrH2O 18. Massa H2O 1,44. Nah, ini kalau kita hitung, hasilnya adalah 0,16 gram. Jadi kalau kita hitung ini C dengan H, itu hasilnya pasti 1,12 tuh, seperti yang dikasih tahu di sini. Jadi pas. Nah, kalau kita udah dapat C dan H masanya, ya kita taruh di sini 0,96 gram. Ini 0,16 gram. Ingat tadi ya, seperti cara ini, yang dibandingkan itu bukan masanya tapi molnya. Maka kita bagi di sini AR-nya 12 bagi AR-nya 1. 0,96 bagi 12 itu 0,08. Sedangkan ini 0,16. Nah, ini kan 1:2. Maka didapatlah rumus empirisnya adalah C-nya 1, H-nya 2. Begitu caranya. Oke, mudah-mudahan makin paham ya. Di 2 soal berikutnya mirip-mirip seperti ini. Jadi seperti penguatan saja ya. Oke, coba nomor 3. Oke, saya buat di sini deh. Nah, ini ada berbeda sedikit ya. Ada C, H, dan O. Kalau soal nomor 2 tadi kan hanya C dan H. Ini ada 3 unsur. 1,6 gram senyawa tersebut dibakar. Ini 1,6 nih CHO-nya. Dihasilkan 2,2 gram CO2 dan 1,8 gram H2O. Oke, rumus empirisnya bagaimana? Oke, sama aja kayak tadi. Kita punya zat, ada dalamnya CHO 1,6 gram dibakar tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. CO2-nya 2,2 gram, sedangkan H2O-nya 1,8 gram. Rumus empirisnya bagaimana? Oke, sama kayak tadi ya. Kita cari dulu massa si C. Jumlah C ada berapa? 1. AR-nya 12. MrCO2 44. Dikali massa CO2 2,2 gram. Oke, sedangkan mencari massa si H sama dengan H-nya ada 2. AR-nya 1. MrH2O 18. Massa H2O katanya, ini bukan 0, ya, tapi 1,8 gram. Ini kalau kita hitung ini hasilnya adalah 0,6 gram. Dan ini hasilnya adalah 0,2 gram. Ingat ya, di sini masih atau di sini cuma ada C dan H. Sementara di zat awal itu kan katanya ada C, H, dan O. Berarti kita butuh satu lagi data, massa si O. Paham ya? Jadi campuran CHO adalah 1,6. Sementara C dan H itu
0,6 dan 0,2 atau totalnya 0,8. Maka massa O adalah ya massa totalnya dikurangin dengan massa C dan H, 0,8 gram. Nah, jadi kita udah dapat nih komposisi C, H, O-nya. 0,6, 0,2, 0,8. Ya, masih dalam gram. Ya, masih dalam gram. Kita tidak kita tidak membandingkan gramnya, tapi kita bandingkan molnya ya. Maka ini kita bagi AR-nya. Oke. Ini kita dapat di sini adalah 0,05 ya. 0,20 dibagi dengan 0,05. Ini berarti sama-sama dibagi 5 nanti ya. Ini 1, 4, 1. Maka C-nya 1, H-nya 4, O-nya 1. Opsi yang tepat adalah yang B. Ini soal 1, 2, 3 B semua nih. Oke, kebetulan saja kali ya. Begitu ya caranya ya. Kalau ada 2 C dan H saja, kalau ada C, H, O ya sebenarnya caranya sama saja. Oke, last one. Ini esai. 3,7 gram suatu senyawa organik, ada CH dan O. Oke, ada CHO di sini dalamnya. Dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, di sini ada 6,6 gram dan di sini 2,7 gram. Oke, di sini ada dikasih tahu molekul relatifnya, MR-nya, massa molekulnya ya, 74. Yang ditanya dua, rumus empiris dan rumus molekul, RE dan RM. Oke, jadi RM rumus molekul itu bisa dapat kalau kita dapat RE-nya, rumus empirisnya. Jadi ya cari saja dulu rumus empirisnya. Seperti tadi, massa C sama dengan jumlah C-nya 1, ARC-nya 12, MrCO2 44, massa CO2 6,6 gram. Massa H 2 kali 1 per 18 kali 2,7 gram. Ini kita dapatkan 1,8 gram. Ini kita dapatkan 0,3 gram. Totalnya ini 2,1 gram ya. Nah, berarti massa O sama dengan ya selisihnya. Ini tadi berapa? 3,7 gram ya. Jadi 3,7 dikurangin 2,1. 1,6 gram. Sudah dapat nih komposisinya. Jadi C banding H banding O, masukkan angkanya 1,8 gram, 0,3 gram, 1,6 gram. Jangan lupa dibagi dengan AR masing-masing. Nah, ini kita dapatkan ini 0, berapa ini ya? Berarti 0,15 ya. 0,15, 0,30, 0,10. Atau kalau kita kali 100 berarti ini 15 banding 30 banding 10 dibagi 2. Dibagi 5. 3, 6, 2. Mudah-mudahan nggak salah ya. Berarti C-nya 3, H-nya 6, O-nya 2. Inilah rumus empiris. Bagaimana dengan rumus molekulnya? Saya buat di sini deh ya. Rumus empiris nanti kita kalikan 1 faktor X atau N juga terserah, itu nggak masalah. Itu sama dengan rumus molekulnya yang diwakili oleh MR-nya. Jadi yang tadi itu C3H6O2 itu C3H6O2 kali 1 faktor X sama dengan 74. Nah, kita tentukan nanti X-nya berapa. Ini masanya ya, C kan 3 kali 12 itu 36 ya. H itu 6 kali 1 6. Oksigen 2 kali 16 32 ya. X sama dengan 74. Nah, ini kan 36 tambah 6 42. 42 tambah 32 74. Jadi 74X sama dengan 74. Maka kita dapatkan X sama dengan 1. Atau artinya apa? RE sama dengan RM.
yaitu C3H6O2. Nah, begitulah ya bagaimana cara mengerjakan atau menentukan rumus empiris dan rumus molekul dari suatu senyawa. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Oke, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan ya. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.